Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ki Bledek. Bagaimana kabarnya Sobat Bledek? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Sebelum memasuki pembahasan tentang Gajah Mada, alangkah baiknya yang belum subscribe di-subscribe, karena subscribe itu gratis. Terus di-like, di-komen, di-share. Oke? Kita lanjut ke pembahasan. Mahapatih atau Perdana Menteri Majapahit, Gajah Mada. Gajah Mada wafat tahun 1364. Dia adalah seorang panglima perang dan mahapatih yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber mitologi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karir tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti, yaitu pada masa pemerintahan Srijaya Nagara yang mengangkatnya sebagai patih. Ia menjadi mahapatih atau menteri besar, yaitu pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi, dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam kitab Pararaton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai Gajah Mada. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada saat ini masih kontroversial. Banyak masyarakat Indonesia masa sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia dan persatuan Nusantara. Penggambaran wajah Gajah Mada yang beredar saat ini adalah hasil dari imajinasi dan ilustrasi dari penelitian-penelitian. Jadi sebenarnya wajah Gajah Mada seperti bagaimana itu masih tetap kontroversial. Kali ini Ki Bledek mau mencoba versi Ki Bledek Kantil tentang wajah Gajah Mada berdasarkan info-info yang Ki Bledek dapatkan. Ketika pengangkatannya sebagai Mahapatih Amangkubumi pada tahun 1258 Saka, yaitu bertepatan dengan 1334 Masehi, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang berisi bahwa ia tidak akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi sebelum berhasil menaklukkan Nusantara. Sebagaimana tercatat dalam kitab Pararaton dalam teks Jawa Pertengahan yang berbunyi sebagai berikut. Siro Gajah Mada pepatih Amangkubumi tan ayun amukti palapa. Siro Gajah Mada lamun huwus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Puro, ring haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, ingsun amukti palapa. Bila dialih bahasakan mempunyai arti, Gajah Mada sebagai patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan atau menguasai Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun
yakni antara tahun 1336 sampai 1357. Isi program politik ialah menundukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara di seberang lautan, yakni Gurun atau Lombok, Seram, Tanjung Pura atau Kalimantan, Haru atau Sumatera Utara, Pahang atau Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang atau Kerajaan Sriwijaya, dan Tumasik atau Singapura. Bahkan dalam kitab Nagara Kartagama Puh-Puh 13 dan 14, nama-nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yaitu tahun 1350 sampai 1389, yang menggantikan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke wilayah timur sampai tahun 1357 seperti Logajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwu, Buton, Banggai, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar, Solor, Bima, Wandan, Ambon, Wanin, Seran, Timor, dan Dompo. Terdapat dua wilayah di Pulau Jawa yang terbebas dari invasi Majapahit, yakni Pulau Madura dan Kerajaan Sunda. Karena kedua wilayah ini mempunyai keterkaitan erat dengan Naraya Sangramawijaya, atau secara umum disebut dengan Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Tentang akhir hidup Gajah Mada. Sumber pertama adalah Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Itu mengisahkan akhir hidup Gajah Mada dengan kematian yang wajar pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi. Yang kedua, adapun Kidung Sunda menyebutkan bahwa Gajah Mada tidak meninggal. Kidung ini membeberkan bahwa Gajah Mada moksa dalam pakaian kebesaran Bak Dewa Wisnu. Jadi kematian tentang Mahapatih Majapahit Gajah Mada juga masih misteri, karena ada beberapa pendapat. Oke, sampai di sini. Yang belum subscribe di-subscribe, like dan komen, kalau suka di-share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.